I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry, all who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. I, the Lord of wind and flame, I will tend the poor and lame. I will set a feast for them, my hand will save. Finest bread I will provide, till their hearts be satisfied. I will give my life to them. Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. I will hold your people in my hidup kami. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami sungguh-sungguh mendengarkan Engkau dalam pertemuan ini. Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk doa pembukaan dari Suster Mary. Baiklah, Ibu, Bapak, Suster yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai dengan 16, 26 sampai dengan 27.
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Marilah Bapak Ibu Suster sekalian yang terkasih dalam Kristus, kita hening sejenak. Saya akan menjelaskan sedikit ya tentang apa itu mendengarkan. Mendengarkan itu adalah suatu kemampuan untuk menangkap serta memahami apa yang disampaikan oleh sesama kita. Baik itu verbal maupun non-verbal. Tapi bukan berarti saya menyetujui atau menuruti. Jadi setiap orang itu mempunyai kebutuhan dasaria untuk minta didengarkan. Didengarkan, dimengerti, dihargai, dicintai. Ya, itu kebutuhan dasaria ada 4. Ya. Nah, mendengarkan itu menggunakan apa? Telinga. Pikiran, perasaan, pengamatan, dan pendengaran. Betul Pak Martinus, yaitu Betul sekali. Betul, panca indera ya, yaitu tentang telinga. Namun telinga itu ya itu tidak menjamin untuk mendengarkan. Seperti kalau kita duduk di dalam mobil, lalu ada setelan radio, kita mendengar di sana ada kecelakaan di tol. Tapi karena kita di dalam mobil begitu asik berbicara, bisa-bisa satu orang tanya dari keluarga kita, tadi dikatakan apa? Siaran radionya ada kecelakaan di mana? Aduh, saya mana ingat. Tadi begitu cepat mendengar begitu saja di tol ada kecelakaan. Nah, itu kan mendengar. Jadi mendengar sama mendengarkan itu beda. Nah, pola mendengarkan yang tidak baik dan tidak benar yang menghambat kita mendengarkan antara lain. Ya, misalnya saya kasih contoh. Seringkali kalau kita berkumpul, ya persekutuan umat atau dengan sesama kita, entah itu di keluarga, entah itu di biara, entah itu di mana saja kita kalau udah berkumpul, ya pasti ada salah satu yang bercerita. Ya, bercerita tentang keluh kesahnya dia atau pengalamannya dia gitu. Namun yang mendengarkan itu ya, itu ada yang punya pola pikir ya, analis. Jadi dia tidak mendengarkan tetapi dia langsung memikirkan tentang pengalamannya dia. Hai, nggak begitu, kamu salah. Nah, jadi yang diingatkan itu adalah pengalamannya dia, bukan dia mendengarkan orang lain. Nah itu. Jadi ini adalah pola-pola untuk menghambat mendengarkan. Ya, pola sok tahu, ya, lekas tarik kesimpulan, lekas menilai, lekas menghakimi, ya. Pola si guru, menggurui, ya gitu. Itu seperti itu. Oke. Kalau kita mendengarkan dengan sesama itu saja sulit, apalagi mendengarkan suara Tuhan. Nah, maka ada kaitannya dengan bacaan kitab suci yang saya ambil hari ini. Ya, saya baca sekali lagi ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong itu
yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Nah itu, kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi saya ini terlatih dari kecil oleh orang tua saya. Kami selalu pendalaman kitab suci, pendalaman iman ya, di tiap hari. Tiap hari itu bukan hanya masa-masa liturgi tertentu. Misalnya September itu bulan kitab suci ya, terus bulan Rosario, bulan Maria ya, bukan hanya itu. Nah, jadi kami dilatih untuk mendengarkan. Jadi setiap saat ya, ini saya refleksi di dalam panggilan saya. Setiap saat Tuhan memanggil. Setiap saat. Misalnya, contoh. Saya contoh pengalaman yang konkret aja. Saya pada saat itu, saya mau berdoa. Lalu salah satu suster saya, ya temannya meninggal, teman akrab, dan minta saya untuk memimpin ibadat. Itu contoh. Padahal saya sudah mau turun nih ke kapel nih, mau berdoa gitu, mau doa visi, doa ibadat. Seragata kan biasa nih katanya, biasa urus pelayanan kematian. Ya aku minta lo dong, lu memimpin ibadat, nggak ada Romo. Di mana? Di mana? Saya bisa bantu apa? Saya bisa bantu apa? Saya orangnya nggak tahu ya, terlatih dari kecil. Saya tidak memakai pikiran dulu. Saya biasanya kalau dimintain tolong orang, saya memakai perasaan dan hati saya. Oh, saya bisa bantu apa? Saya bisa bantu apa kalau saya bisa bantu? Ya itu dia. Oh, saya ini lagi mau tugas ini. Kalau begitu saya izin dulu ya sama suster ya. Baik, baik. Jam berapa kita berangkat? Begitu. Itu salah satu contoh ya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Pak Martinus ditanyakan apakah tidak bosan? No, saya tidak pernah bosan. Karena mama saya, papa saya melayani semua orang 24 jam. Saya itu ya sungguh kaget. Waktu malam kami lagi tidur. Itu kurang lebih jam 1 pagi. Kita punya pintu rumah itu digedor gitu. Cim, itu orang Cina ya. Cim tolong Cim. Papa jatuh Cim, tolong. Mama saya tidak mengatakan, ini malam-malam udah pagi kayak gitu, kok ribut-ribut aja. Enggak mengatakan, ada besok aja. Enggak. Oh ya baik, saya cuci muka dulu ya sebentar ya, katanya. Langsung buka pintu, suruh dia masuk, dia nangis-nangis, papanya jatuh. Ya, tidak tersadarkan diri. Begitu. Jadi zaman dulu waktu di Pontianak ya, itu kalau ada urgen ya, itu tidak langsung lari ke UGD. Enggak. Di sana di sana mama saya itu banyak sekali dokter-dokter, sahabat-sahabatnya dia. Ada dokter gigi, ada dokter jantung, ada dokter paru-paru. Ada macam-macam dokter. Jadi nomor teleponnya juga tinggal ditelepon. Dan itu orang-orang Katolik semua yang siap sedia melayani 24 jam juga. Dan tidak perlu bayar. Mantap. Nah itu dia. Jadi saya selalu waktu kecil saya sampai bengong gitu. Mama saya, bapak saya kok baik banget gitu. Aku ingin belajar seperti orang tua saya gitu. Aduh kok baik ya, seperti Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus juga nggak pernah tidur ya. Selalu melayani dari desa ke desa, dari kota ke kota, begitu. Jadi itu dia Pak Martinus. Menjawab ya pertanyaan saya. Nanti kalau terlalu banyak cerita, beri kesempatan yang lain untuk bertanya ya. Sudah ada suster, sudah ada nih suster di chatroom. Okay. Ibu Rentaria Sinurat. Wah luar biasa suster, banyak pengalaman dalam melayani. Tanya suster, karunia apa tadi ya? Terima kasih. Karunia. Karunianya banyak.
Aduh, saya ya, coba lihat saya punya riwayat dari tempat perutusan. Ya sudah di TK, di paroki, ya lintas agama, lintas maksudnya banyak sekali. Ya kenapa begitu? Ya karena Tuhan Allah memberikan saya. Jadi saya teringat di dalam Injil ya. Kamu kalau diberi 5 talenta, ya kamu harusnya 5 talenta. Kalau 1 ya 1. Tapi kalau kamu dikasih 10, lalu kamu hanya pelit, dikasih hanya 2, maka yang talenta yang lain kasihlah ke Suster Mary. Contoh ya. Saya di Santa Maria ini, saya nggak ikut kur. Padahal saya diberi karunia juga untuk bisa nyanyi. Suara saya itu seringkali tahu nggak? Seringkali itu suara saya jadi on off, yaitu diambil oleh Tuhan itu. Karena saya merasa, saya ini udah berusia udah 64 tahun ini, kasih yang suster muda aja. Biar suster muda itu berkembang gitu. Biar talenta mereka itu berkembang, kemampuan mereka. Saya sudah banyak sekali yang saya peroleh dari Tuhan. Ya udahlah, nggak usah lah. Saya bisa melayani telekonseling. Jadi saya bisa melayani yang lain, tetapi hal yang bisa dilakukan oleh suster lain saya tidak ikut. Saya bisa main organ juga, tapi saya tidak lakukan. Jadi banyak sekali talenta. Saya pura-pura bilang, enggak, aku nanti kalau main organ, ini mata saya udah sedikit katarak, nanti loncat-loncat notnya, nanti malah keliru. Nggak usah dah, kamu aja dah. Gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi masih ada tawar-menawar. Jadi kalau saya ingat papa mama saya, nggak boleh seperti itu. Jadi ya itu nanti kalau ada suster saya kalau mau diutus ke tempat lain mau tak mau saya harus harus main organ lagi. Kalau enggak nanti saya punya kemampuan ini diambil oleh Tuhan. Itu. Nah, karunia juga menyembuhkan. Jadi misalnya kalau ada orang sakit hati, dendam, saya bisa dengan caraku sendiri ya bisa membuat dia damai. Gitu. Jadi saya teringat sesuatu waktu di Surabaya ya, itu katekis ya, katekis di paroki katedral. Ya, saya pernah sharing bahwa saya pernah dipukul orang, lalu saya bisa membalas dengan yang baik. Lalu dia melihat diri saya itu ada Tuhan. Setiap kali ketemu dengan saya, dia berlutut dia. Setiap kali yang suster aja berlutut, dia langsung salam. Saya bilang, aduh Pak Edi, kenapa sih lu kalau ketemu dengan saya selalu berlutut? Iya suster, saya melihat suster itu ada Tuhan di dalam dirimu, katanya. Maka saya berlutut bukan susternya, Tuhan ada di dalam dirimu, katanya. Gua bingung. Udah itu saya paling nggak betah ya. Kalau saya nggak betah, kalau saya diberi satu tugas ya, lalu kemudian ada tawaran ya seperti contoh OMK. Nah, contoh ini ada Bu Lili nih. Halo Bu Lili, mana di kau? Baik, saya akan tampilkan Suster Mary ya. Nah, Suster Marisa dan Suster Agatha, inilah kisah hidup panggilan Suster Mary. Teman-teman, bagi yang belum kenal, mungkin bisa melalui slide ini, kita akan bisa berkenalan bagaimana Suster Mary dengan keluarganya. Suster Mary itu asalnya dari ND Flores. Nah, Suster dilahirkan dari keluarga sederhana, di mana Suster mempunyai saudara dari 5 bersaudara dari anak bungsu. Nah, dan ada
Internet saya kena gangguan nih. Kamu udah tertarik jadi seorang suster sejak kelas 3 SD saat membaca buku 1 menit dengan Tuhan. Nah, bagaimana? Nanti kita akan dengarkan penjelasan dari suster. Lalu mengenai Ursulin, sosok yang dipakai Tuhan mengantar suster Mary menjadi seorang Ursulin. Dan ada hari yang benar-benar bersejarah dalam panggilannya. Pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus tahun 2010, beliau masuk biara Ursulin. Nah, suster mendapatkan kaul pertama di Bandung. Tahunnya, nanti tanya suster. Tahun berapa, suster? 2017. 2017. Jadi sudah 4 tahun ya, suster ya? Iya. Perutusan pertama ke Fairview, Filipina, kursus bahasa Inggris. Nah, ini nanti suster akan menceritakan. Lalu di dalam kegiatannya di sana ini ada fotonya. Ini tahun 2018 ya. Membantu anak berkebutuhan khusus di Fairview dan Mindanao. Lalu komunitas kedua itu di Batu Retno, Wonogiri. Dan pastoral di SD Canisius Batu Retno. Nah, sekarang suster berada di Santa Maria Juanda, Jakarta. Nah, inilah foto kegiatan suster. Saat ini, suster menjalani masa pembentukan juniorat tahun keempat. Ini foto teman-teman ya, satu angkatan ya, suster ya? Junior se-Indonesia, pertemuan. Oh, pertemuan junior se-Indonesia ya, oke. Nah, ini ada moto hidup dari Suster Mary, siap mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan mau di setiap perutusanku. Tema pada malam hari ini ya. Tema pada malam hari ini, oh Ya, betul, luar biasa. Baik, ini singkat dari video screen dari Suster Mary. Silakan, Suster Mary. Jelasin. Terima kasih Pak Martinus. Sama-sama, Suster. Selamat malam Bapak Ibu, para suster sekalian. Salam kenal. Tadi sudah kenal saya asalnya dari mana, namanya siapa. Saya ulangi lagi, tadi asalnya dari Flores, dari NTT atau dari ND khususnya. Saya anak kelima dari 5 bersaudara. Nah, kenapa saya tertarik menjadi suster Ursulin? Tadi di slide itu saya mengatakan saya berawalnya itu membaca dari buku yang berjudul 1 Menit dengan Tuhan, bukunya. Kebetulan waktu itu mama beli buku ada 2, satu untuk anak kecil, satu untuk orang dewasa. Jadi saya baca yang untuk anak kecil, yang sesuai dengan umur saya waktu SD kelas 3. Saya membaca itu dan saya sangat tersentuh karena di dalamnya tuh isinya menceritakan kehidupan para biarawan-biarawati yang sudah menjadi santo-santa. Nah, saya kan penasaran terus saya tanya sama mama, itu apa sih maksudnya hidup biara, hidup membiara? Lalu mama dengan secara secara garis besar saja memberitahu bahwa kalau kehidupan membiara itu para suster atau perempuan-perempuan yang tinggal dalam satu tempat itu doa, pokoknya bangun pagi jam 4 selalu berdoa. Saya senang karena saya berasal dari keluarga Katolik, dari kecil saya sudah dibaptis. Keluarga di Flores, satu keluarga kami tidak ada yang agama lain, jadi sejak kecil kami sudah agama Katolik. Jadi teladan dari orang tua itu yang membuat saya sangat bersyukur. Orang tua bisa mengantar saya untuk lebih mengenal, lebih dekat dengan Tuhan, untuk menemukan panggilan saya.
gitu. Terus saya ketika mendengar Mama mengatakan seorang hidup membiara itu suster kumpulan perempuan-perempuan yang mau mengenal, yang rajin berdoa. Terus Mama kasih beritahu, kamu lihat kan di paroki, dekat paroki itu kan ada biara pasionis. Di situ terus saya membayangkan, oh iya ya, tapi di biara itu saya lihat suster-susternya tuh suka tanam sayur. Saya mau jadi suster terus tanam sayur, masak sendiri. Jadi saya tuh membayangkan sebagai anak kecil ya. Jadi ya pokoknya nanti saya makannya sayur seger-seger pasti kalau karena tanam sendiri. Jadi saya cuma membayangkan itu, bangun pagi doa, setelah itu pagi-pagi siram tanaman. Jadi dengan polosnya saya ya taunya cuma seperti itu. Nah, ketika saya menyampaikan ke Mama, ke orang tua, ke semua keluarga, kalau saya masih SD kelas 3 itu saya sudah beritahu kalau saya mau jadi suster. Sejak saat itu orang tua, keluarga memanggil saya dengan sebutan suster. Kadang mereka panggil Ade, karena saya anak bungsu, semua di dalam keluarga panggilnya Ade. Tapi kadang mereka panggil suster gitu. Jadi ada orang yang lewat gitu, halo suster gitu. Padahal saya masih SD, tapi mereka sudah membiasakan itu. Jadi saya juga karena mereka sudah mengakui itu, saya juga harus berjuang. Saya juga harus berjuang. Nah, setelah panggilan saya itu masih tetap ada sampai saya SMP, SMA gitu. Nah, setelah tamat SMA saya mengatakan kepada Mama, Mama sesuai dengan keinginan saya mau masuk biara. Tapi saya punya banyak brosur dari berbagai tarekat. Ursulin tidak punya. Saya tidak kenal sama sekali Ursulin itu seperti apa, sama sekali. Meskipun di Enda itu ada biara Ursulin, tapi saya tidak kenal. Saya punya banyak brosur tapi dari tarekat lain. Saya sudah kontak dengan suster yang dari tarekat lain, susteran FDZ yang dari Maumere. Saya sudah kontak, malam-malam saya sudah membereskan semua perlengkapan saya mau masuk biara di Maumere. Tapi Mama saya mengatakan, kamu jangan dulu pergi saat ini, kamu harus tinggal dengan kami 1 tahun saja. 1 tahun saja, jadi jangan dulu pergi. Saya akhirnya saya sedih sih waktu itu, tapi saya juga harus taat dengan orang tua. Mungkin ini kerinduan orang tua supaya saya tinggal bersama mereka 1 tahun, ya udah. Tapi karena baru tamat SMA dan umur segitu kan tidak betah ya di rumah, karena kan pengen kumpul dengan teman atau apa. Jadi saya sama teman saya tanya teman saya, sahabat saya, kamu ada di mana? Saya kerja sambil kuliah. Ya saya mau, saya bilang gitu. Saya mau. Akhirnya saya ikut teman. Sebenarnya saya tidak punya keinginan untuk kerja. Saya kerjanya di minimarket. Jadi tapi cuma 1 bulan karena saya merasa saya tidak cocok kerja di sini. Meskipun saya lihat teman saya semangat, tapi tidak sesuai dengan keinginan saya. Saya punya motivasi lain, hanya pengen ketemu dengan teman saya gitu. Nah, setelah keluar dari situ, cuma 1 bulan saya kerja di minimarket, saya tidak mau lagi. Saya bingung nih, saya mau arah hidup saya ini mau bagaimana ini? Saya mau masuk biara tapi tidak jelas. Terus saya pergi ke toko buku. Pergilah saya ke toko buku membeli buku novena. Novena itu saya tertarik, buku novena mencari pekerjaan. Akhirnya saya berdoa, ya Tuhan, wujud saya, intensi saya dalam novena itu, Tuhan tunjukkanlah pekerjaan yang sesuai dengan keinginan saya. Cuma saya tidak tahu apa itu keinginan saya, pekerjaannya sesuai, saya tidak bisa membayangkan. Setelah saya novena, Tuhan menunjukkan jalan sangat sederhana. Yang juga saya tidak menyangka. Tuhan mempertemukan saya dengan seorang satpam yang tadi saya bilang yang di slide itu sosok orang sederhana yang mengantar saya ke biara Ursulin. Tuhan menjawab doa saya dengan saya tidak membayangkan kalau saya doa tuh tujuannya masuk biara. Jadi saya doa tuh benar-benar mau mencari pekerjaan dengan polosnya. Tuhan tunjukkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan saya. Tapi kenapa Tuhan mempertemukan saya dengan satpam, dan satpam itu memperkenalkan suster-suster Ursulin. Jadi saya jadi bingung. Terus saya masuk ke kamar itu saya merenung. Berarti ini jawaban dari Tuhan ya. Terus saya ingat wujudnya saya. Saya kan minta supaya Tuhan menunjukkan pekerjaan sesuai dengan keinginan saya. Saya kan ingin jadi suster. Jadi saya dengan bimbingan Roh Kudus saya percaya Tuhan menuntut saya untuk memahami
apa maksud dari pertemuan saya dengan satpam itu. Satpam itu juga saya baru kenal hari itu. Saya belum pernah kenal, bukan tetangga, bukan apa. Kebetulan saya pergi ke rumah kakak ipar, jadi ketemu dengan satpam itu. Makanya saya bersyukur Tuhan menunjukkan sesuatu yang tidak pernah saya duga. Saya menginginkan yang lain, tapi Tuhan menunjukkan karena Tuhan tahu saya punya niat mau apa. Karena saya dari situ balik lagi dengan tema hari ini, mendengarkan apa yang Tuhan mau. Saya mau melaksanakan. Mau melaksanakan ya butuh proses yang saya alami. Ketika saya memutuskan untuk masuk, itu juga banyak tantangan. Tapi hari itu juga ketika saya kenal satpam itu, saya percaya Tuhan menjawab doa saya. Langsung saya minta satpam itu mengantar saya ke Biara Ursulin. Saya bilang, Pak, boleh nggak antar saya ke Biara Ursulin? Saya pengen tahu itu Suster Ursulin itu seperti apa. Sorenya langsung satpam itu langsung membawa saya ke Ursulin. Lalu saya ketemu sama suster. Susternya bertanya, sudah pamit keluarga? Belum. Kalau begitu balik lagi hari Rabu kembali ke sini. Tepat hari Rabu 17 Agustus para suster lagi upacara bendera, saya masuk di biara. Terus saya melihat bahwa ini hari kemerdekaan Republik Indonesia ya, saya masuk biara. Itu menjadi hari bersejarah untuk saya karena setiap 17 Agustus pasti saya ingat bagaimana saya baru membebaskan hati saya, melepaskan keluarga, mau mulai hidup yang baru. Jadi saya masuk Biara Ursulin. Setelah dari Ende saya ke Surabaya ketemu Suster Agatha. Di Surabaya ketemu Suster Agatha menjalani masa aspiran di Surabaya. Jadi saya kenal Suster Agatha sudah sejak dulu. Sudah berapa tahun yang lalu? 2014 ya. Iya. Jadi setelah itu saya mengikuti proses. Setelah itu postulan ofisnya di Bandung. Nah, pada tahun 2017 kami bersama angkatan kami kaul pertama dengan Monsinyur Anton dan juga sekarang Monsinyur Ruteng. Jadi ada dua, dulu masih Romo. Belum jadi Bapak Uskup. Nah, setelah itu saya merasa kaget. Setelah itu saya diutus ke Filipina. Sesuatu yang tidak saya bayangkan sampai saya, kenapa ya Tuhan, saya dari Ende, bukan juga dari kota, bukan juga anak pegawai, bukan, jadi saya hanya orang sederhana, kenapa saya diutus ke sana terlalu jauh dan tidak pernah saya membayangkan. Apalagi disuruh kursus bahasa Inggris paling bahasa yang paling saya tidak suka, tapi itu diberi kesempatan itu sampai akhirnya saya mengolah hati saya supaya bisa menerima, sampai saya menemukan bahwa segala sesuatu yang tidak saya sukai, saya harus belajar untuk menghadapi dan mencintai itu. Karena kembali lagi ke tema hari ini, mendengarkan apa sih yang Tuhan mau untuk saya. Pasti Tuhan punya rencana sesuatu dengan semua ini. Nah, ketika sampai di Filipina, kursus bahasa Inggris, senang sekali itu pengalaman, punya teman dari luar negeri semua, banyak dari mana-mana, jadi kita satu kelas di situ, jadi itu menjadi senang ya, saling menguatkan, saling meneguhkan, jadi itu sangat senang. Tapi di sana juga seperti yang di foto tadi, membantu anak-anak berkebutuhan khusus. Ada kalau di Mindanao itu banyak sekali anaknya, waktu itu hampir 200-an anak yang berkebutuhan khusus. Kalau yang di Fairview itu cuma 50-an, tidak sampai 60, cuma segitu. Yang banyak itu di Mindanao. Jadi kami berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota di Mindanao itu yang sampai di Marbus itu yang sudah dekat Indonesia, katanya suster ini sudah dekat Indonesia. Kami di sini sering nyanyi lagunya orang Indonesia. Jadi mereka anak-anak yang cacat itu nyanyi lagunya lagunya Wali. Apa salahku, apa salah ibuku. Jadi mereka menghibur kami yang datang jauh-jauh itu ya dengan lagu Indonesia. Ternyata yang sudah dekat Indonesia, ternyata kami berkeliling. Tapi itu sangat menyenangkan karena saya juga belajar mencintai dari orang-orang kecil seperti itu. Karena saya bersyukur saya berasal dari orang sederhana dan bisa ketemu dengan orang sana, jadi bisa memahami apa yang mereka alami itu di sana.
bisa mendampingi bisa dibayangkan kalau anak-anak yang berkebutuhan khusus bagaimana mereka. Jadi benar-benar belajar untuk saya harus seperti benar-benar memposisikan diri saya seperti mereka. Jadi komunikasi dengan mereka pakai bahasa, kadang pakai bahasa Inggris sedikit-sedikit, masih belajar kan, jadi belum terlalu ngerti bahasa Inggris sedikit-sedikit atau Tagalog atau pakai bahasa isyarat sebisanya saya supaya bisa membangun relasi yang baik dengan mereka, juga dengan orang tua keluarganya mereka di sana. Itu sangat bersyukur sekali. Setelah itu saya diutus ke komunitas Batu Retno, Wonogiri. Senang juga di sana. Awalnya takut. Saya takutnya dari Batu Retno ke Solo itu kan sering ke Solo itu saya takut naik bis. Karena dulu pernah nyasar waktu aspiran live in di sana pernah nyasar di Solo karena lupa turun di mana dari Wonogiri ke Solo. Jadi saya punya trauma, tapi malah disuruh lagi ke sana. Sampai di sana ya sudah, ini Tuhan punya mau bukan saya. Saya percaya Tuhan yang mengutus saya, pasti Tuhan akan memberikan rahmat khusus sesuai dengan perutusan yang Tuhan berikan. Sehingga saya di mana itu di Batu Retno sangat menikmati belajar bahasa Jawa, kadang ditertawakan karena lucu, tidak logatnya juga beda gitu, tapi saya berusaha untuk bisa menyesuaikan, beradaptasi dengan lingkungan di sana. Karena ibadat di sana tuh hampir tiap, kalau maksudnya undangan dari keluarga itu doa arwah atau apa itu selalu pakai bahasa Jawa. Jadi saya mau tidak mau coba Salam Maria Bapa Kami saya pakai baca, tapi itu kadang mereka tertawain saya. Setelah itu tertawa, tapi setelah itu mereka bantu suster tempo tenopo kayak gitu. Jadi mereka memberi semangat untuk saya sehingga saya sedikit demi sedikit saya bisa mengerti, meskipun untuk balasnya susah, takutnya beda tingkatan-tingkatan itu. Menyenangkan. Nah, setelah itu perutusan saya yang terakhir di Jakarta di sini juga ya banyak hal yang saya belajar ya, dari satu tempat ke tempat yang lain pasti punya pengalaman yang berbeda-beda. Yang di Batu Retno berbeda, menghadapi anak-anak di desa lebih berbeda dengan anak-anak yang di kota di sini. Apalagi sekarang di TK pembelajarannya online. Sampai sekarang belum pernah ketemu anaknya seperti apa. Jadi hanya lihat seperti pas foto pas, cuma lihatnya sekotak begini ya. Jadi bagaimana untuk dengan anaknya itu juga butuh waktu untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak, apalagi anak umur 3 tahun, 4 tahun. Tapi saya bersyukur bisa mengalami semua proses ini. Saya percaya Tuhan yang memanggil, Tuhan juga akan memberikan kekuatan kepada saya. Karena sesuatu yang saya merasa tidak mungkin itu Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa ini saya punya rencana untuk kamu seperti ini. Itu saya jalani dengan penuh sukacita. Meskipun jatuh bangun ya, tidak mulus-mulus, tapi saya melihat proses itu untuk membawa saya untuk lebih refleksi. Tuhan mau saya supaya seperti apa. Jadi setiap hari saya memurnikan motivasi saya. Yang tadi saya mengatakan motivasi saya yang tadinya menyiram tanaman tidak pernah kesampaian. Motivasi sebagai anak kecil ya. Anak kecil yang itu hanya untuk menyiram sayur ya, pagi-pagi siram sayur segar gitu. Ternyata tidak tercapai, itu maksudnya tidak seperti yang saya bayangkan, malah pekerjaan yang saya lakukan beda dengan yang apa yang saya pikirkan waktu kecil. Jadi motivasi itu kami diajarkan oleh para suster supaya motivasi itu selalu dimurnikan setiap hari. Untuk apa saya? Kalau di Ursulin punya moto Ursulin itu Soli Deo Gloria, untuk kemuliaan Tuhan, dan itu saya belajar untuk menghayati itu. Begitu Bapak Ibu para suster yang terkasih, seri saya masih junior, tahun keempat, tahun depan saya akan menjalani tahun kelima. Mohon doanya supaya saya lancar, bisa kekal dan bisa setia seumur hidup. Terima kasih Bapak Ibu. Suster, saya kembali ke Amin. Kita tepuk tangan. Ya, baik. Luar biasa.
kita mendengarkan sharing. Pakai reaction aja, reaction. Tombol reaksinya kita boleh berikan tepuk tangan secara digital. Baik, luar biasa pengalaman suster dalam menerima panggilan untuk menjadi suster. Dan ini lucu sekali ya, saya juga baru dengar. Suster berdoa, minta pekerjaan yang cocok, dan memang luar biasa ini. Dan dikasihlah pekerjaannya bukan main-main. Sebagai suster, tentunya kita tahu suster merupakan panggilan juga. Merupakan panggilan kita untuk berkarya, untuk sesama, dan yang pastinya yaitu untuk Tuhan sendiri. Tadi cocok sekali dengan moto dari Ursulin, itu apa tadi, Soli Deo Gloria. Sorry Deo Gloria, hanya untuk kemuliaan Tuhan ya. Luar biasa. Terima kasih untuk sharingnya. Apakah ada selingan lagu, Suster Agatha? Ya, tidak usah lah, ini takut Tidak usah ya, waktu ya, terlambat ya. Oke. Waktunya tadi terlambat masuk ya. Iya, baik. Kita akan mendengarkan pengalaman sharing dari Suster. Suster siapakah ini? Saya akan tampilkan slide. Suster bapak-bapak udah ketawa. Ini heboh nih, suster nih heboh. Nah, ini dia perjalanan karya perutusan Suster Agatha Limin Osu. Sebagaimana kita akan lihat, nah ini fotonya, biodatanya. Suster Agatha lahir di Pontianak. Moto hidup, berbeda rasa kepada sesama, just do it aja. Nomor HP tuh dikasih tuh. Pada tanggal 8 Desember tahun 84, menerima kaul pertama di Kapel Supratman nomor 1 di Bandung. Bertugas di, nah itu cepat sekali ya. Saya mungkin ulangi lagi. Di tahun 87 sampai 84 sampai dengan tahun 87 di Biara Ursulin Otista, Jakarta Timur sebagai Kepala Taman Kanak-kanak Santo Vincentius, lalu juga sebagai guru agama. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan dari tahun 84 sampai tahun 87. Dari 87, Suster Agatha di Biara Ursulin Santa Maria Juanda. Nah ini dia, berkenalanlah dengan Ibu Esther. Nah ini terlalu cepat nih Suster. Slide-nya. Sorry, saya ulangi. Di sini sebagai guru agama Taman Kanak-kanak Santa Maria. Lalu juga guru agama Taman Kanak, wow, 2 sekolah ini, Santo Lukas, Pademangan. Lalu juga guru bina iman, anak Katolik meneruskan studi kata-ketik extension KPI. Lanjut tahun 89 sampai dengan tahun 91, di Biara Ursulin Sunter, Jakarta Utara. Juga sebagai guru agama, Taman Kanak-kanak Santo Lukas, Pademangan. Lalu juga pastoral di Paroki Santo Lukas, Jakarta Utara. Sebagai guru agama, guru bina iman, anak Katolik, membimbing para putri sakristi. Pembimbing rohani Regio Maria. Lanjut di tahun 91 sampai dengan 97 di Biara Ursulin, Jalan Surya Kencana nomor 43, Sukabumi, sebagai Kepala Taman Kanak-kanak Yuwati Bakti, dan juga spesial nih kayaknya Kepala Taman Kanak-kanak, dan juga guru agama, pembekalan untuk katekumen, dan sebagai pastoral paroki di Paroki Santo Yosep Sukabumi. Nah ini luar biasanya sebagai pengurus MPK atau Bendahara Uskupan Bogor. Luar biasa, Suster. Lalu tahun 97 sampai di tahun 2000, kembali lagi ke Jakarta, yaitu di Jakarta Timur, di Biara Ursulin Otista. Kembali lagi sebagai Kepala Taman Kanak-kanak Santo Vincentius yang kedua kali. Juga sebagai guru agama Taman Kanak-kanak Santo Vincentius.
Dan ini dapat tambahan kembali sebagai ibu pengasuh Panti Asuhan Vincentius Putri. Lalu pastoral parokinya di Paroki Santo Antonius. Juga melayani pembekalan untuk katekumen di Paroki Santo Antonius. Nah, di tahun 2000 sampai di tahun 2001, probasi 8 bulan, pembaruan hidup rohani. 2001 sampai 2003, terlalu cepat nih. Tadi udah ya. Tahun 2003 itu di 2001 sampai 2003 di Biara Ursulin, Jalan Anggrek nomor 60 di Bandung. Ibu Asramawati SMA Prova Bandung. Nah, ini anak-anak didiknya di Asramawati SMA Prova. Lalu di tahun 2003 sampai di tahun 2013 dari Bandung ke Jakarta Pusat di Biara Ursulin Santa Tresia Menteng. Pastoralnya di Paroki Santa Tresia sebagai guru agama, pembekalan untuk katekumen, pembimbing para pasutri yang mengalami krisis perkawinan Katolik. Nah, di sini Suster Agatha berkenalan dengan Dewan Paroki Katedral, itu Bapak Paulus Luslianto dengan Ibu Susan Aseng. Disinilah perkenalannya. Lanjut, di tahun 2013 sampai di tahun 2020, Biara Ursulin Santa Maria di Jalan Raya Darmo 49, Surabaya. Oh, kecepatan. Sorry. Pastoralnya di Paroki Hati Kudus Yesus. Tadi ada teman-teman di Surabaya, di Katedral Surabaya ya. Menjawab kebutuhan pelayanan bagi gereja di lintas paroki dan lintas agama. Lalu ada studi asisten kanseler perkawinan angkatan pertama. Wow, luar biasa. Tahun 2014 sampai tahun 2015. Lanjut tahun 2020 sampai dengan sekarang di Biara Ursulin Santa Maria kembali di Jalan Juanda nomor 29. Sekarang mengemban tugas yang luar biasa sebagai koordinator kampus Santa Maria. Kurang itu tim pastoral. Oh, di mana? Koordinator tim pastoral, bukan koordinator kampus. Kurang tim. Oh, pastoral. Tim pastoral ya. Kampus Santa Maria, kelompok bermain, TK, SD, SMP, sampai dengan SMK. Juga melayani konseling pasutri keluarga. Pengurus Komisi Kategorial Provinsi Ursulin Indonesia. Periode 2020 sampai 2025. Berarti suster ada di Jakarta ini sampai tahun 2025. Nah, suster sudah merayakan pesta perak profesi membiaranya. Nanti tahun 50 tahun pesta emasnya nggak tahu gimana. Nah, ini biodatanya nih. Suster Agatha lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 22 Oktober tahun 57 dari pasangan Bapak Yosef almarhum, Lim Tautiang dan Ibu Ana Chiu Chu Ce. Nah, Suster Agatha kelas 5 SD di Susteran Pontianak dilantik menjadi karyawati cilik Gereja Gembala Baik Pontianak. Tugasnya adalah membersihkan gereja. Ibunya sekarang hadir di tengah-tengah kita beserta 5 saudara, laki-laki dan 1 perempuan. Suster Agatha adalah anak ke-7 dari 8 bersaudara. Kakak pertamanya seorang suster juga di kongregasi CSCM yang sampai sekarang berkarya di Taiwan, Taichung. Nama kecil Suster Agatha adalah Lim Yam Hun, dipanggil disapa Ahun. Dibaptis dengan nama Agatha,
ia pakai sampai sekarang sebagai nama biara. Nah, ini yang luar biasanya. Sharingnya juga ada orang tuanya. Orang tuanya mempunyai pengaruh luar biasa pada hidup panggilan Suster Agatha. Ayahnya seorang katekis sederhana dan seorang pendoa, sering mengingatkannya, siapapun yang bersalah kepada kamu, entah itu menuduh, memfitnah, salah mengerti terhadap kamu, merendahkan kamu, dan lain-lain, terimalah dengan lapang hati. Dan semestinya kamu bangga karena ikut merasakan derita Yesus. Tidak semua orang bisa menanggungnya. Kalau kamu bisa menanggungnya dengan tidak mengeluh, kamu betul-betul bisa menyenangkan hati Yesus. Dan kelak bisa masuk surga. Kata-kata inilah yang terus mengiang sehingga dalam perjalanan hidupnya, sehingga Suster Agatha mudah mengampuni kesalahan orang lain dan senantiasa hidup damai dengan siapa saja. Sebagai anak, ia suka mengikuti ayah dan ibunya, mengunjungi orang sakit, melayat, misa arwah, dan misa di lingkungan. Kelas 3 SD sudah menjadi rektris. Ia dekat dengan pastor paroki. Nah, ini sekelumit tahun 87 dan ini ayahnya luar biasa. Ini perkenalan dengan Ursulin nih. Ini foto-fotonya. Pengalaman demi pengalaman yang dialaminya sungguh menantang, menambah wawasan, menumbuhkan, mendewasakan, memperkaya iman dan kecintaan Suster Agatha kepada Tuhan dan sesama. Anugerah panggilan yang didapat dengan cuma-cuma dari Tuhan ini ingin ia bagikan kepada sesamanya agar Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Semoga pengalaman akan kasih dan kesetiaan Tuhan kepada Suster Agatha juga membawa kita semua untuk semakin mengarahkan hidup seutuhnya kepada kehendak-Nya dengan sukacita. Soli Deo Gloria. Baik. Silakan Suster memberikan sharing pengalamannya. Terima kasih. Komplek ya, pengalamannya luar biasa. Saya sampai bingung bacanya. Baik, silakan Suster. Baik, terima kasih Pak Martinus yang telah membantu untuk memaparkan share screen dari PowerPoint saya yang sebetulnya dari tahun ke tahun ya itu saja, karena tiap tahun dia selalu diminta untuk memberi kesaksian panggilan. Jadi
pada tahun ini saya ditempatkan di Santa Maria ini kembali lagi untuk memberi kesaksian. Kalau zaman dulu itu tidak ada handphone ya. Kalau memberi kesaksian panggilan itu hanya omong begitu saja. Tetapi selama saya di Surabaya, jadi ditantang untuk belajar, ya belajar buat PowerPoint dan segalanya IT ya, belajar sendiri dan belajar bersama dengan orang lain. Banyak hal yang harus saya cerita, saya juga sendiri bingung mulai dari mana. Jadi saya tunggu ditanya saja. Ya begitu ya. Hanya ya itu saya bersyukur bahwa pengaruh orang tua itu kepada saya sangat besar gitu. Tidak terhingga. Yang saya tidak pernah lupa orang tua sering memberi teladan itu. Jadi dia mendidik kami anak-anaknya tidak marah-marah, tidak ngomel, tetapi memberikan teladan. Keteladanan dari ayah ibu saya itu merekam di sini. Yang sering kali adalah suka mendamaikan dan mempersatukan orang yang bertikai dan berantem. Sampai ibu saya juga dipukulin kepalanya gara-gara mempersatukan suami istri yang bertikai ya di dalam keluarganya itu. Jadi yang berkesan dari saya dengan pengalaman itu. Lalu kedua yang saya suka syukuri juga bahwa saya dilatih ya untuk tidak takut menghadapi kematian. Jadi sejak dari kecil ayah ibu saya pelayanan pastoral. Pelayanan pastoral itu tidak hanya sebatas umat lingkungan, umat wilayah, paroki gembala baik, ya, atau siapa saja yang bukan Katolik juga dikunjungi. Dan secara rutin selalu mengunjungi yang sakit di rumah sakit Sungai Jawi di Pontianak. Saya selalu ikut. Itu. Lalu yang meninggal juga saya diajarin juga untuk melihat orang yang meninggal. Jadi saya sangat bersyukur bahwa saya dikarunia oleh Tuhan untuk menghantar orang-orang yang sakrat maut, yang susah sekali ya mau teruskan hidup ya susah, mau mengakhiri hidup juga susah ya, nafasnya terengah-engah ya, bisa menderita, bisa lama sekali. Saya di Surabaya, saya ada satu pengalaman yang sangat berkesan ya. Ada seorang oma, dia mengalami depresi berat karena suaminya dipanggil Tuhan mendadak dan dia tidak bisa terima. 50 hari orang tuanya itu tidak mengalami koma di RKZ. Terus kemudian dia sakit hati dengan anak menantu yang tidak menurut keinginan dari mamahnya ini, sehingga ya Tuhan menjemput. Nah itu yang tidak bisa terima. Akhirnya dia diam, dia pilih diam 14 tahun, tidak mau bicara. Nah itu di lingkungan kami waktu itu di Surabaya. Dan saya juga bersyukur ya bahwa saya bisa bertemu dengan ibu itu karena saya tanya. Saya tanya kepada anaknya kebetulan dia seksi sosial di lingkungan. Saya bilang, San udah lama ya, saya nggak pernah kenal ibumu ada di mana ya gitu. Oh ada suster di dalam, tapi dia tidak mau bertemu dengan orang gitu, tidak mau bicara. Dari situ saya tertarik untuk mendekati dan akhirnya sembuh. Ya, ibu itu sembuh, ya sudah bisa bicara, bisa tertawa, bisa damai lagi dengan keluarga. Lalu saya juga bersyukur atas karunia dari Tuhan.
bisa membawa seseorang yang sakrat maut untuk bertemu dengan Tuhan setelah banyak penderitaan. Itu saya tidak menemukan karunia ini waktu di Jakarta, tapi menemukan karunia yang Tuhan berikan kepada saya selagi di Surabaya, begitu. Terus apalagi ya? Ya itu, saya bangga dah dengan orang tua saya. Lalu ada Suster Marisa ya. Halo Suster Marisa. Suster Marisa di mana tuh? Halo. Nah ini Suster Marisa juga, saya kenal Ursulin lewat beliau. Oh dia udah pergi ya. Sudah nggak ada ya Pak Martinus, Suster Marisa? Ya, saya kenal Suster Ursulin karena saya belajar SMA di sana, lalu saya asrama, terus kemudian setiap tahun Romo Wignyo ya, saya masih ingat, itu selalu memberi rekoleksi panggilan. Di situ Suster Marisa memperkenalkan Ursulin. Jadi saya tidak pernah lupa juga jasa dari Suster Marisa itu dengan ibu asrama saya, begitu. Iya. Terus apa lagi ya? Saya tunggu ditanya deh Pak Martinus. Tunggu ditanya aja. Karena terlalu banyak yang harus diceritakan, nggak habis-habis. Begitu. Ya. Halo. Pak Martinus nggak dengar ya? Ya, halo, sorry, di unmute tadi, saya lupa nyalain. Iya. Ya, baik, Suster. Mungkin begini ya, supaya lebih seru ya, tunggu ditanya. Karena saya bingung, slide-nya begitu banyak. Jadi saya khawatir nanti saya borong sendiri ini. Baik, bagi teman-teman ingin bertanya dari panggilan Suster, sharing pengalaman dari Suster Mary dan Suster Agatha. Ya, tunggu ditanya. Bisa langsung ditanyakan, di unmute speakernya, langsung ditanyakan. Mungkin untuk pertama, saya ingin bertanya kepada Suster Mary dulu. Suster Mary, ya. Tentunya apa yang dikasih Tuhan itu berbeda dengan tentunya yang diharapkan tadinya, mungkin ya, kalau saya dengarkan tadi dari sharing ya. Yang nggak disukai malah dikasih, seperti bahasa Inggris, ya kan? Lalu ingin jadi suster seperti suster dari Pasionis, ya. Kebetulan saya dulu paroki Teluk Gong, Filipus Lasul, itu dilayani oleh Pasionis juga, dan saya pernah ke Bojong, itu di paroki Thomas Lasul, Bojong, itu ada susteran Pasionis, saya juga pernah ke sana. Nah itu memang luar biasa untuk suster-suster di Pasionis. Saya perkenalan dengan suster-suster di sana. Nah tentunya akhirnya nggak jadi Pasionis, malah menjadi Ursulin. Nah itu bagaimana? Apakah suster bisa menerima semuanya, bisa berdamai, atau bagaimana, Suster? Terima kasih. Oh ya, terima kasih Pak Martinus, pertanyaannya bagus sekali. Tadi kalau Pasionis itu contoh menanam sayur ya Pak Martinus. Saya tuh tertarik dengan yang susteran FDZ yang di Maumere. Kalau Pasionis itu ada di paroki, jadi saya sering lihat sih para suster. Cuma yang langsung saya ingat itu yang tanam sayur. Saya cuma membayangkan nanti saya masuk biara nanti tanam sayur, pagi-pagi siram gitu. Jadi itu yang saya sudah membayangkan, pagi-pagi bangun doa, terus nanti masak sarapan, terus siram tanaman gitu. Jadi itu yang saya angan-angankan gitu. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lain untuk saya masuk biara Ursulin.
saya tidak ada rasa kecewa ya. Kenapa sampai sekarang tidak pernah ada rasa kecewa dari saya secara pribadi. Kenapa saya masuknya di Ursulin? Padahal Ursulin sama sekali tidak ada brosurnya untuk saya. Tidak ada, saya tidak kenal, saya tidak pernah mendapat promosi dari suster Ursulin. Itu pengalaman saya ya. Di sekolah itu sering dapat dari tarekat lain. Tapi saya bersyukur karena Tuhan menjawab dari doa saya. Itu yang membuat saya bersyukur dan saya percaya rencana Tuhan itu yang tidak saya duga. Ketika banyak yang bertanya dari misalnya dari tempat lain, baik awam atau biarawati biarawati, kalau kami pertemuan biasanya kan ada sesi tanya jawab juga. Kenapa suster mau pilih Ursulin? Saya biasanya spontan mengatakan bahwa saya itu rencana Tuhan ya, bukan saya duga, cuma itu. Karena bukan saya yang pilih juga, Tuhan yang menunjukkan sendiri dalam doa saya. Jadi itu rencana Tuhan, bukan rencana saya gitu. Karena saya punya keinginan ke tempat lain, tapi Tuhan menunjukkan ke tempat lain gitu. Sesuai dengan apa yang sudah Tuhan rancang, dari apa yang Tuhan sudah rancang untuk saya. Makanya saya terima dengan senang hati, saya mau menjalani dan punya harapan supaya saya tetap setia di Ursulin. Tentunya untuk kemuliaan Tuhan. Gitu. Ya itu Pak, mungkin bisa sedikit menjawab pertanyaan. Jadi tentunya moto hidupnya itu mendengarkan ya. Mendengarkan apa yang maunya Tuhan ya. Dan tentunya ini juga bisa menerima semuanya ya, luar biasa. Baik teman-teman, silakan bisa bertanya langsung. Suster Mary dan Suster Agatha sudah menunggu. Karena supaya seimbang, saya akan bertanya kepada Suster Agatha mungkin. Ya. Slide-nya di itu ya, ditayangkan ya Pak ya. Nanti saya juga akan jelaskan satu yang Suster punya ya? Ya. Oke. Ya, Pak Martinus mau tanya apa? Ya, saya mau nanya Suster. Ya. Dari kecil sudah kenal dengan Tuhan. Ya, apalagi orang tuanya sebagai guru agama. Nah, apa nggak bosen ya, Suster ya? Kenal Tuhan dengan pelayanan segala macam. Dan pelayanan Suster itu terlalu banyak sekali ya. Bosen nggak, ada rasa bosennya? Simpel aja, Suster. Enggak tuh, heran ya. Saya juga merasakan heran tuh. Enggak tuh. Karena itu ya tema waktu saya berbicara dengan Ibu Lydia minta saya untuk menentukan tema pada malam hari ini. Ya, maka kami berdua sepakat yaitu temanya mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, oke. Baik. Saya mau menjelaskan tentang kenapa kami sepakat ya berdua dengan Suster Mary ya mengambil tema mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Sehubungan dengan pertanyaannya Pak Martinus tentang apakah tidak bosan. Sejak dari usia dini, saya sudah dilatih oleh orang tua saya untuk mendengarkan.
Ya, untuk mendengarkan. Terutama mendengarkan pesan sabda Tuhan. Karena papa saya Ada luar ki. biasa dia. Dia luar biasa papa saya. Dia tidak banyak bicara tapi banyak memberikan teladan. Itu keteladanan itulah yang membuat saya sungguh kagum. Iya. Baik papa maupun mama. Bahwa Suster. ya. Dari Ciunyun nih dibilangin, Suster Agatha murah senyum dan ketawa melulu, awet muda, mantap katanya. Keluarga kami semua gembira soalnya. Iya. Iya. Lalu ada balik lagi dari Ibu Rentaria Sinurat, berarti harus ada dukungan juga dari orang tua ya, Suster ya? Iya, orang tua saya udah meninggal. Ya waktu menjadi suster gitu loh. Oh iya. Ada dukungan ya. Betul. Mama saya awalnya nggak izinkan. Jadi ada cerita mirip ya dengan Suster Mary, ya. Mirip. Saya sebenarnya waktu di SMP ya saya sudah direncanakan untuk untuk mau distudikan di Yogyakarta, di Jogja. Tetapi Tuhan menghendaki lain. Itu ada di PowerPoint saya. Dan akhirnya saya masuk Ursulin karena sekolah di SMA Korye Sumalang. Itu. Nah, Suster, ini dari Ibu Lili. Ya. Suster, bagaimana cara memotivasi orang tua, terutama di room ini, supaya anak atau cucunya bisa terinspirasi menjadi biarawati, supaya tidak ada istilah mendoakan anak tetangga, bukan anak sendiri. Yes, Suster. Oke, nah untuk memotivasi ya orang tua yang awalnya mungkin pengen anaknya jadi suster gitu ya, waktu masih kecil, boleh deh suster, siapa tahu nanti besar mau Tuhan mau panggil, boleh silakan. Tapi di dalam perjalanan waktu di SMP, SMA anaknya makin pinter gitu ya, ranking terus gitu ya, akhirnya berubah. Nggak jadi lagi sayang anakku ini kalau mau jadi suster karena anakku ini pengen jadi dokter gitu, batal dia. Jadi itu mungkin ada satu kunci untuk tertarik untuk jadi imam dari suster itu adalah anaknya itu minta deket sama seorang religius. Jadi yang perempuan ya deket sama suster, terus yang laki deket sama romo. Gitu. Nah, cari romo sama suster yang gaul. Yang keren. Benar Suster Mary ya. Jadi itu tahap awal. Tahap awal itu romo sama suster perlu memberi teladan. Perlu memberi teladan kepada anak-anak gitu, baik itu masih usia dini, remaja maupun orang muda. Karena zaman now ini orang muda nggak segampang itu kita minta dia supaya dia jadi romo atau suster, nggak segampang itu Bu Lili. Jadi gembala itu perlu memberi teladan yang baik. Jadi kalau gembala memberi teladan yang baik, anak juga terkesan. Seperti saya terkesan dengan suster saya waktu kelas 1. Hanya gara-gara dikasih gambar orang kudus. Jadi kalau kamu yang nilai agama bagus, ya suster akan kasih kamu gambar orang kudus dari Roma loh. Ih mau dong suster, Rosario juga mau dong. Gitu. Jadi itu. Jadi hanya gara-gara gambar orang kudus sama dengan Rosario, lalu susternya memberi teladan, nggak pilih kasih gitu loh. Itu yang saya terkesan ya. Kadang-kadang ada guru ya yang hanya suka dengan anak yang pintar, anak ke orang kaya, begitu ya. Anak yang manis-manis, nggak pernah badung, nggak pernah nakal. Itu yang disayang oleh guru.
Tapi suster saya itu ya justru ya pintar sekali ya mendekati anak-anak yang pendiam, anak-anak yang menyendiri. Dia bisa membuat anak-anaknya itu menjadi anak yang supel, tidak minder begitu. Jadi itulah apa seni mendidik. Begitu. Seperti saya pengalaman dengan anak-anak kecil 17 tahun ya. Sebetulnya dia mau hadir ini, banyak yang masih kontak kepada saya gitu. Sudah lama itu anak-anak TK ini semuanya anak-anak panti asuhan gitu masih kontak. Begitu juga katekumen saya. Katekumen saya baptisan itu masih kontak sudah dari dulu. Sudah dari tahun berapa ya? Lama banget ya. Tahun 89. 89 waktu di Sunter ya. Ya. Ya, sudah ada cucu. 89. Yang ini malam ini itu Ibu Leoni. Halo Bu Leoni. Bu Leoni. Udah pergi ya? Bu Leoni. Bu Leoni mana? Nah, itu masih ada. Nah, salah satu katekumen saya. Bu Leoni bisa sedikit cerita nggak tentang bagaimana relasi suster dengan katekumen? Ini semua banyak sekali katekis nih di sini nih. Baik kok. Halo, Bu Leoni. Baik, suster. Bu Leoni, punya kesan apa waktu belajar sama? Hah? Halo, Bu Leoni, di mana nih? Hubungannya baik sama katekisnya. Ya. Enggak, hubungannya baik kok. Ya. Dekat sama ininya, sama katekisnya. Ya, dan rata-rata katekumen saya minta saya jadi ibu baptis. Jadi saya punya tanggung jawab moral, makanya membimbing mereka dari dulu sampai sekarang. Kami punya grup gitu, seperti itu. Ya, sayang ya hanya Leoni yang bisa hadir ya. Oke. Terus Ibu Andi, Cik Tui, nah itu juga dekat sama saya. Bu Lucy sama Ko Bambang, boleh sedikit sharing juga. Jadi nggak hanya Suster Agatha ya. Saya nggak cerita tentang diriku. Ini dari Surabaya juga, Suster. Ya. Sip, karena Linca cocok juga tadi untuk jadi OMK juga. Dari dulu. Dari dulu juga ya. kayak gitu. Iya. Jadi segala bidang. Ya anak-anak, ya remaja, ya OMK, ya Pasutri. Ya. Lalu ya, ada. Bu Andi mau cerita sedikit, Bu Andi, bagaimana kita bisa deket. Mungkin sebentar, Suster. Ya. Ini ada dari Ibu Rentaria Sinurat di chatroom. Saya dari kecil ingin jadi suster. Namun mama saya tidak mengizinkan waktu SMA. Akhirnya hilang harapan. Saya jadilah lanjut kuliah. Tahun 2018 sempat saya di biara 2 minggu untuk pengenalan. Apakah saya bisa menjadi suster atau tidak? Ternyata kepala susternya oke dan mantap jadi suster. Namun bapak saya tidak mengizinkan. Sekarang saya umur hampir 40 tahun dan pernah 1 tahun suster seribat. Pertanyaannya, suster, apakah dengan tidak jadi suster menjadi pengaruh negatif untuk hidup saya? Kan tidak harus jadi suster menjadi pelayan. Terima kasih. Iya tidak. Sudah menjawab tuh, bertanya dan sudah menjawab sendiri, betul. Saya panggil siapa ya? Ibu Lenta ya. Ibu Lenta. Iya. Ibu Lenta, boleh saya melihat wajahnya Ibu Lenta? Mana dia? Maaf, suster, rusak. Oh, kamera rusak ya. Oke, ya, baik ya, tidak apa-apa ya. Nanti ya saya kasih nomor telepon ya, kita bisa ini ya ngobrol-ngobrol ya. Ya. Karena ini jawaban ini nggak bisa diselesaikan sekarang gitu ya. Hanya saya mendukung bahwa
tidak mesti harus jadi suster. Karena Tuhan Allah memberi setiap orang untuk bahagia, ya. Keluarga bahagia untuk si A. Si B mungkin dia tidak bahagia di keluarga, dia menjadi romo atau jadi suster. Jadi Tuhan Allah selalu memberikan jalan hidup ya yang sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Tuhan. Manusia boleh berencana tapi Tuhan yang menentukan. Amin. Amin. Ya, oke. Ya, ada silakan. lagi? Ya, Bu Andi. Bu Andi, Nah, Bu Andi ini sahabat udah lama ini. di unmute dulu. Ya, sudah. Herlin, wakilnya Herlin. Ah, Herlin. Nah, itu Herlin juga itu konco. Bu Andi, suaranya enggak keluar, ta? Herlin wakilnya sama tuh. Ya, Bu Herlin, bagaimana kita bisa menjadi dekat? Nanti Lucy Kobambang juga ya. Ayo, Bu Herlin. Karena acara itu ya, acara Legio Maria yang koleksi suster ini cocok untuk anak-anak sampai lansia. Legio Maria kan lansia semua, tapi seru deh acara-acaranya. Sampai lansia pun senang sekali semuanya. Jadi tidak ngantuk. Ada lansia kan cepat ngantuk mestinya, tapi tidak ngantuk karena ada gerakannya semua rekoleksinya. Jadi kita nih kalau pengen ada acara itu selalu ingat sama suster untuk ngadakan. Jadi suster itu panggilannya dari semua lini. Sampai kita akrab rapat di Santa Maria, sering rapat gitu. Tapi rapat ya gitu. Mesti dihidangkan macam-macam. Karena baik hati, hidangannya banyak. Ya itu aja sih menurut saya. Kalau Bu Andi ada tambahan? Citwi. Ya, benar. Tadi yang diutarakan Herlin itu betul. Maka dari itu Suster Agatha ke Jakarta kita ini kehilangan, belum ada gantinya. Jadi kita ngadakan ini kebetulan pandemi, jadinya kita ada acara. Sebetulnya kepengen suster itu mengisi, tetapi sudah pergi dulu ke Jakarta. Sayang sekali karena belum ada ganti. Apa yang diceritakan sama Herlin itu benar-benar menggembirakan. Jadi orang tua itu kalau yang isinya Suster Agatha, dia itu senang. Biasanya orang tua dia ini bergembira. Itu jadi hebat. Suster Agatha itu hebat. Itu saja. Tuhan yang hebat ya Bu Andi. Tuhan yang hebat. Iya baik. Terima kasih Bu Andi, Bu Herlin. Jadi kalau ada orang tua ya, entah itu dari wilayah, dari lingkungan dari Ignatius maupun XX yang membutuhkan bantuan ya, saya siap membantunya. Ya. Hanya bercerita, bukan cerita, tapi sedikit buat Ibu apa tadi? Ibu Talen, Ibu apa? Ibu Lenta, Ibu Lenta. Yeah. Ibu Lenta yang gagal menjadi suster itu. Nah, itu saya alami juga. Saya alami juga secara pribadi karena mama saya tidak menyetujui. Ya. Tapi saya memberikan satu masukan kepada Ibu Lenta bahwa kita tidak akan patah semangat kalau tidak menjadi biarawati, tetapi tetap bisa melayani kapanpun dan dimanapun. Jangan khawatir, Tuhan akan terus memanggil kita, memakai kita. Seperti saya, suster, saya jadi prodiakon, ketua KKS, ketua meditasi Alkitab, ya. Dan karena dulu saya sering melihat, saya sekolah, di sampingnya ada rumah sakit Agnes. Saya melihat para suster yang baik melayani penuh dengan kasih. Akhirnya saya mau menjadi biarawati, tapi tidak boleh oleh mama saya. Jadi Ibu Lenta tetap semangat
caranya adalah melayani aktif di dalam paroki. Maka di situ kita akan menjadi biarawati di dalam hidup kita. Gitu. Ya, suster ya. Benar nggak? Benar. Ya, itu kesaksian saya. Iya. Dan saya betul. merasa bahagia walaupun saya tidak memakai kerudung, tidak mengucapkan kaul kekal, tapi saya merasa dipanggil oleh Tuhan untuk melayani orang sakit. Iya, begitu. Iya. Benar, Begitu, Oke, iya. terima Bagus Bu kasih, Lydia. ya. Jadi sesuai dengan Iya. tema ya, sesuai dengan tema ya, bahwa Iya. mengajarkan, mendengarkan dan melakukan Ya. apa yang Tuhan mau, ya. Betul, ya. Ya. Jadi seringkali apa yang kita rencanakan belum tentu juga Tuhan merestui. Tuhan kasih yang terbaik. Betul. Tuhan kasih yang terbaik, begitu. Ya. Jadi ya banyak. Kita perlu bersyukur bahwa Tuhan selalu memberikan setiap orang hidup bahagia, dan hidup bahagia itu nggak mesti harus jadi Romo sama suster, tidak. Ada orang yang bahagia hidup berkeluarga, ya. Ada pasangan suami istri yang menjadi orang kudus ya, Mer, ya. Santa Elizabeth Hongaria, ya. Jadi ada yang bukan suster, melayani. Ada yang bukan Romo juga. Enggak, menjadi kudus masuk surga. Menjadi santo-santa. Ya, pasangan suami istri. Ya, Santa Katarina dari Siena. Terus Santa Elizabeth Hungaria. Saya kenal Suster Agatha di Teresia waktu itu. Saya punya adik ipar ikut katekisasi sama Suster Agatha. Ya, begitu. Tahunya jumpa lagi di Santa Maria Juanda. Anaknya itu loh, Samuel yang pintar nyanyi. Siapa yang tidak kenal Samuel? Ayo. Itu tuh. Samuel. Sekarang usia berapa ya Samuel ya, Bu Dina? 25 tahun loh. Wow. Udah 25 ya. Iya. Salut pengalamannya Suster banyak sekali. Ya. Semoga tetap semangat dan makin bersinar. Iya, betul. Ini hanya masa pandemi aja, jadi tidak boleh terlalu semangat. Nanti semangat keluar lagi. Udah pandemi aja masih semangat kok ya, rasa saya sudah. Untuk Suster Mary, ternyata Suster Mary itu kawan saya mengajar di TK. Ternyata saya termasuk temannya yang mendukung cita-citanya waktu kecil. Saya menemani Suster Mary bercocok tanam tanaman-tanaman di sekolah TK. Kami bermain tanah, bermain pot, ganti tanaman, bongkar pasang tanaman. Belum ada sayur ya, Bu? Belum ada sayur ya. Nanti lain kali kita bikin sayur ya. Iya. Sampai mengajarin Suster Mary menikmati bunga Wijaya Kusuma yang harus ditengok tiap jam sampai gigitin nyamuk. Ya itulah pengalaman saya bersama Suster Mary dan Suster Agatha. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Dina. Kita dengarkan pesan dan kesan dari Ibu Ketua KKS kita, Ibu Lydia. Silakan Ibu Lydia. Ya, oke. Terima kasih pada Tuhan Yesus yang memberikan KKS anugerah kedatangan 2 bidadari, Suster Mary dan Suster Agatha. Ya, yang membuka wawasan kita semakin mengenal panggilan. Ya, terima kasih kami ucapkan untuk Suster Mary dan Suster Agatha dan semua teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Semoga kami akan mengundang Suster di event-event yang lain, tapi judulnya bukan panggilan. Mungkin kami akan meminta tema yang lain buat Suster Mary dan Suster Agatha. Apakah Suster bersedia kalau nanti kami minta untuk memimpin pendalaman kitab suci? Boleh ya, Suster ya, kalau waktunya bisa ya. Boleh, sangat boleh.
Bu Oke. Lydia. Nanti kita atur ya punya. Ya, Cuman kita Mei atur ini ya. kami agak sibuk. Oh, bulan Ya. Mei ya. Ya, boleh. Bulan Mei Pokoknya itu nanti selain bulan Mei. Ya. bulan Juni kali ya. Ya, boleh. Terus nanti kalau ada waktu lowong boleh beritahu kepada saya. Nanti temanya dari suster, tapi bukan di panggilan, ya. Lain tema, ya. Begitu ya. Iya. Terima kasih. Baik. Luar biasa anugerah Tuhan malam ini buat Suster Mary dan Suster Iya, Agatha. betul. Terima Ya, kasih. terima kasih. Ya, Kasih Bu Saya Lydia. juga terima Tuhan kasih. memberkati. Saya juga terima kasih Bu Lydia Selalu sehat ya, atas Suster ya. Udah ada Bu Lydia ada. Ini ada tanggapan dari Bapak Arnold, seru. Lalu ada dari Ibu Yunyun, seru dengar sharing dari suster. Lalu dikatakan Ibu Rentaria Sinurat, bidadari Yesus. Dan terakhir, panggilan jadi suster itu tanpa discernment ya. Nah, suster tuh. Suster masih ada nggak nih? Susternya kena gangguan nih kayak internetnya. Iya, iya. Iya keluar deh sinyalnya ya. Baik, Bu Lydia sebagai doa penutup ya. Ya, oke. Baik, mari kita berdoa. Teman-teman dan suster, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk anugerah-Mu, rahmat-Mu pada malam hari ini. Kami mendengarkan kesaksian panggilan dari para suster Mary dan suster Agatha. Semoga Tuhan, biarlah rahmat dan berkat-Mu serta suara-Mu, panggilan-Mu untuk para anak-anak muda, agar di dalam paroki kami terpanggillah anak-anak muda untuk menjadi imam dan biarawati. Biarlah karya-Mu Engkau curahkan kepada umat kami ya Tuhan. Biarlah di paroki kami juga akan tumbuh anak-anak muda yang akan menjadi para imam ataupun biarawati. Iya, Ya Tuhan, kami berdoa pada malam hari ini, berikanlah Suster Mary dan Suster Agatha kesehatan yang baik, dan mereka biarlah senantiasa penuh sukacita di dalam tugas dan pelayanannya. Berkati kami juga pada malam hari ini semua yang hadir Tuhan, agar kami senantiasa bertumbuh di dalam iman dan selalu mempunyai semangat untuk melayani sesama. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Marilah kita berdoa, yaitu doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Amin. Bunda Maria, Bunda penolong abadi, doakanlah kami senantiasa anak-anak-Mu. Salam Maria, Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada pada permulaan, permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang sekarang, segala abad. selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan Sekarang dan selama-lamanya. selama-lamanya. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih. There is a candle in every soul, some brightly burning and some dark and cold. And there is a spirit who brings a fire, ignites a candle and makes his home. Carry your candle, run to the darkness, seek out the helpless, confused and torn, and hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. Frustrated brother, see how he's tried to light his own candle some other way. And see now your sister, she's been robbed and lied to, still holds a candle without a flame. So carry your candle, run to the darkness, seek out the lonely, the tired and worn, and hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. Whose hearts are blazing, so let's raise our candles and light up the sky, praying to our Father in the name of Jesus. Make us a beacon in darkest times. Carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, deceived and poor, and hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. Go light your world.